Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Riri Rengganis, SSM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Efektivitas Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tulangan. Perkenalkan, nama saya Aldi Nugroho, NIM 008. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dari proposal penelitian ini, yaitu birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai penasihat dan pelaksana sebagai kebijakan. Membicarakan birokrasi sama dengan membahas seluruh aspek mulai dari sumber daya manusia, aparatur organisasi pemerintah, tata kelola, dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Karena kualitas pelayanan publik sangat berguna untuk mengetahui indikator-indikator apa yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan publik. Selain itu, berguna juga untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen atau masyarakat terhadap pelayanan publik agar kualitas dari kinerja pelayanan publik berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka diperlukan peningkatan secara terus-menerus terhadap kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabel sangat dikedepankan oleh pelayanan publik, sehingga masyarakat puas dengan kinerja yang dilakukan pelayanan publik, sehingga terciptanya komunikasi yang lebih jelas antara masyarakat dengan pelayanan publik. Rumusan masalah terdiri dari 3. Yang pertama, apa yang menjadi dasar timbulnya pelayanan publik di kantor Kecamatan Tulangan. Yang kedua, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Tulangan. Yang ketiga, solusi apa yang diberikan masyarakat untuk memajukan pelayanan publik di kantor Kecamatan Tulangan. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar timbulnya pelayanan publik di kantor Kecamatan Tulangan. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor Kecamatan Tulangan. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi yang diberikan masyarakat untuk memajukan pelayanan publik di kantor Kecamatan Tulangan. Manfaat penelitian yang pertama, secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja publik dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua, bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemikiran masyarakat konsentrasi sosial. Yang ketiga, bagi masyarakat diharapkan dapat dijadikan acuan untuk lebih memperhatikan pelayanan publik. Batasan istilah. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, Susanti Sri 2014, kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Gamping, Sleman. Hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Gamping, Sleman sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini sama halnya menunjukkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, Rahmawati Yeni 2017, kualitas pelayanan publik di kantor administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Landasan teori. Menurut Hardiansyah menjelaskan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari
satu pihak ke pihak lain. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melayani, membantu menyiapkan, menyelesaikan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain. Pengertian pelayanan menurut Cortlier dan Litjan Paul Taksinambela dan kawan-kawan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan keputusan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara lebih rinci permasalahan yang diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seseorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Dengan adanya penelitian tersebut dapat memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap kinerja pelayanan publik di kantor kecamatan Tulangan. Sumber penelitian dan data penelitian. Yang pertama, data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari orang-orang atau responden yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan peneliti. Data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap pekerja pelayanan publik di kantor kecamatan Tulangan. Yang kedua, data sekunder, yaitu segala informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data observasi, baik berupa konsep, definisi, ataupun teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan dilaksanakan melalui observasi. Data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul observasi. Teknik pengumpulan data. Observasi merupakan pengamatan terhadap sebagai objek-objek yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah. Observasi dapat dilakukan dengan tes, mengambil foto. Peneliti yang melakukan pengamatan di lokasi untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk pengamatan yang peneliti lakukan adalah secara langsung, sehingga peneliti dapat mengamati langsung segala aspek yang terjadi di lapangan. Wawancara merupakan pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, yakni dengan mengkaji beberapa pertanyaan atau pernyataan. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terbuka, open interview. Dalam hal ini, informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai, sehingga informasi yang dapat benar-benar murni tanpa rekayasa. Analisis data. Teknik analisis data. Di dalam penelitian ini, dengan menganalisis data yang dilakukan selama proses pengumpulan data berjalan, yaitu setiap kali peristiwa menjadi fokus penelitian selesai dicermati dan direkam untuk proses analisis lebih lanjut. Waktu pelaksanaan analisis data dapat dibedakan ke dalam dua macam model, antara lain proses analisis yang dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data di lapangan dan dianalisis. Setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan, dari kedua pakar tersebut menyatakan analisis data merupakan aktivitas yang mencakup kegiatan untuk menelaah data. Dalam proses analisis ini sendiri yang dilakukan merupakan kegiatan penelitian sampai selesai. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan, menginterpretasikan, dan menganalisis data merupakan satu kesatuan yang simultan. Analisis data terdapat dokumen kebijakan dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara terhadap isi, konten, efektivitas pelayanan publik di kantor kecamatan Tulangan.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.